Selamat sore pemirsa, selamat datang di program spesial kami bersama saya Malsazia yang kali ini akan membawa Anda menyelami sejarah gemilang dari salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Info lebih lanjut akan dijelaskan oleh Rika. Kepada Rika dipersilakan. Selamat sore pemirsa, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah di wilayah Banda Aceh. Kerajaan ini muncul setelah melemahnya kerajaan-kerajaan kecil seperti Lamuri dan Samudra Pasai akibat serangan Portugis. Kerajaan ini bertujuan melawan Portugis, memperkuat Islam, dan menguasai perdagangan Selat Malaka. Puncaknya terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda menjadikannya pusat kekuatan maritim dan Islam di Asia Tenggara. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih Rika atas penjelasannya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan topik selanjutnya mengenai raja-raja yang terkenal bersama rekan kami, Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Ya, baik pemirsa, saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan raja yang terkenal beserta alasannya di Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah raja paling terkenal dari Kerajaan Aceh karena keberhasilannya membawa kerajaan ke puncak kejayaan. Ia memperluas wilayah kekuasaan Aceh hingga mencangkup sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaya, menjadikannya kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, pusat studi Islam, dan memiliki sistem pemerintahan yang kuat berbasis syariat Islam. Prestasi inilah yang menjadikan Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai simbol kejayaan Aceh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi selanjutnya kembali ke Anda di studio. Terima kasih Aisyah. Sekarang kita beralih topik ke hancurnya Kerajaan Aceh. Untuk Regita dipersilakan. Selamat siang pemirsa, Kerajaan Aceh yang pernah menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara adalah runtuh setelah melewati masa-masa penuh konflik. Kelemahan internal akibat perebutan kekuasaan, lemahnya kepemimpinan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, serta serangan besar-besaran oleh kolonial Belanda dalam Perang Aceh. Menjadi penyebab utama kehancuran ini, pada awal masa abad ke-20, Belanda berhasil menguasai wilayah Aceh sepenuhnya, mengakhiri eksistensi kerajaan yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan dan perlawanan Islam di Asia Tenggara. Demikian laporan singkat dari saya, kembali ke studio. Pemirsa, kita berada di penghujung topik kali ini. Setelah runtuhnya Kerajaan Aceh tentunya meninggalkan beberapa peninggalan. Informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada Aulia dipersilakan. Selamat siang pemirsa, Kerajaan Aceh salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang hingga kini menjadi saksi kejayaannya. Di antaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, sebuah ikon megah di Banda Aceh yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Selain itu ada benteng Dapatra, makam-makam para sultan dan naskah-naskah kuno seperti Hikayat Aceh, yang menggambarkan budaya serta sistem pemerintahan kerajaan ini. Peninggalan-peninggalan ini menjadi warisan berharga yang mencerminkan kejayaan Islam dan kebudayaan Aceh. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa pada program berita berikutnya. Saya Malsazia pamit undur diri. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat siang pemirsa, saya Risya Prasna Aramita hadir untuk menemani Anda dalam program berita hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam tertua di Nusantara, Kerajaan Samudra Pasai. Selamat sore pemirsa, Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Lok Sumawe dan Aceh Utara. Lokasinya strategis di tepi Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan internasional. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Sebagai kerajaan Islam di Nusantara, Samudra Pasai memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, sekaligus menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi yang makmur pada masanya. Demikian laporan singkat dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Zaza untuk penjelasannya. Baik pemirsa, masih bersama Zaza, kita akan ke topik selanjutnya mengenai raja-raja yang terkenal di Kerajaan Samudra Pasai. Untuk Zaza, kami persilahkan. Baik pemirsa, salah satu raja yang paling terkenal dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh.
Beliau merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan ini yang memerintah pada akhir abad ke-13. Sultan Malik Al-Saleh terkenal karena perannya dalam mendirikan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dengan Selat Malaka sebagai jalur strategisnya. Keberhasilan Sultan Malik Al-Saleh dalam membangun kerajaan yang makmur dan berpengaruh menjadikannya sosok penting dalam sejarah Nusantara. Demikian laporan singkat dari saya, kembali ke studio. Terima kasih kepada Gaga. Untuk topik selanjutnya adalah mengenai kehancuran dan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kepada Sabrina, dipersilahkan. Selamat sore pemirsa. Kerajaan Samudra Pasai yang pernah berjaya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara mengalami keruntuhan pada abad ke-15. Penyebab utamanya adalah serangan dari kerajaan Majapahit, konflik internal, serta melemahnya kekuatan ekonomi akibat persaingan dagang. Akhirnya kedatangan Portugis pada abad ke-16 semakin menghilangkan pengaruh kerajaan ini. Baik pemirsa, setelah runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai tentunya meninggalkan beberapa peninggalan sejarah. Untuk informasi selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina, dipersilahkan. Baik pemirsa, meski telah runtuh, Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah yang berharga. Di antaranya adalah, pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam raja pertama kerajaan Samudra Pasai ini terletak di kawasan Pasai, Aceh Utara. Makam ini menjadi situs bersejarah yang menunjukkan pentingnya peran Sultan Malik Al-Saleh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, naskah-naskah kuno. Kerajaan Samudra Pasai menghasilkan berbagai naskah berbahasa Arab yang mencatat sejarah dan kebudayaan kerajaan. Salah satunya adalah Hikayat Samudra Pasai yang menceritakan sejarah kerajaan ini. Ketiga, koin dirham Pasai. Koin ini adalah bukti perdagangan yang berkembang pesat di Samudra Pasai pada masa kejayaannya, yang menunjukkan hubungan perdagangan dengan dunia luar, termasuk dengan Arab, Persia, dan India. Keempat, relik-relik arkeologi. Beberapa artefak seperti peralatan rumah tangga, senjata, dan pecahan gerabah ditemukan di sekitar situs Samudra Pasai, memberikan gambaran kehidupan masyarakat pada masa kerajaan ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya Risha Presna Aramita pamit undur diri. Sampai jumpa pada program berita berikutnya. Selamat siang. Halo pemirsa, selamat datang di segmen Sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak. Sebuah kerajaan yang menjadi saksi awal masuknya Islam ke Nusantara dan berkembangnya peradaban Islam di wilayah Aceh. Untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari rekan kami, Resti. Untuk Resti, dipersilahkan. Pemirsa, Aceh Timur dikenal sebagai lokasi berdirinya Kerajaan Perlak yang diyakini sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara. Yang berdiri pada tahun 840 Masehi, Kerajaan Perlak berkembang di wilayah strategis Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Nama Perlak diambil dari kayu khas daerah tersebut yang banyak digunakan untuk membuat kapal. Islam masuk ke Perlak melalui pedagang Arab, Persia, dan India yang singgah di wilayah itu. Sultan Ali bin Syed Maulana Abdul Aziz merupakan keturunan Arab yang menikah dengan wanita lokal, yang menjadi sultan pertama di kerajaan ini. Selama beberapa abad, Kerajaan Perlak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun pada abad ke-13, kerajaan ini mulai melemah akibat konflik internal dan akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perlak tetap dikenang sebagai tonggak awal penyebaran Islam di Indonesia. Jejak sejarahnya masih terlihat dalam tradisi masyarakat Aceh hingga kini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Resti atas penjelasan. Pemirsa, kita ke topik selanjutnya, yaitu mengenai siapa saja raja yang terkenal pada masa itu dan apa alasannya. Untuk rekan kami Amira, dipersilahkan. Halo pemirsa, saya melaporkan langsung dari lokasi tempat berdirinya Kerajaan Perlak, salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Salah satu raja paling terkenal dari kerajaan ini adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz, sah pendiri sekaligus Sultan pertama Kerajaan Perlak. Beliau dikenal karena perannya dalam meletakkan dasar-dasar Islam di wilayah ini. Di bawah pemerintahannya, Perlak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara.
Visi beliau menjadikan Perlak sebagai kerajaan yang toleran dan terbuka terhadap berbagai budaya dari para pedagang asing yang singgah di wilayah tersebut. Selain Sultan Abdul Aziz Shah, Sultan Alauddin Mahmud Shah juga menjadi tokoh penting. Di masanya, Perlak mencapai puncak kejayaan. Dengan armada perdagangan yang kuat dan hubungan diplomatik yang luas, keberhasilan para sultan ini membuat kerajaan Perlak dikenang sebagai pelopor peradaban Islam di Nusantara. Pemirsa, jejak kejayaan mereka tetap terasa hingga kini melalui tradisi Islam yang kuat di Aceh. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Sangat menarik bukan pemirsa? Namun, pada topik selanjutnya kita akan bahas apa yang membuat kerajaan Perlak akhirnya mengalami keruntuhan. Mari kita simak penjelasan dari rekan kami, Zara. Halo pemirsa, tempat berdirinya Kerajaan Perlak, kerajaan Islam tertua di Nusantara, yang mengalami masa kejayaan di abad ke-9 hingga abad ke-13. Namun, kerajaan ini akhirnya runtuh akibat konflik internal dan tekanan dari luar. Perpecahan antara golongan Syiah dan Sunni menjadi salah satu penyebab melemahnya kerajaan Perlak. Selain itu, serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga juga semakin memperburuk situasi. Pada akhirnya, sekitar abad ke-13, kerajaan Perlak memutuskan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai demi mempertahankan kekuatan politik dan penyebaran Islam. Meskipun telah runtuh, jejak sejarah kerajaan Perlak masih terasa hingga kini melalui tradisi dan pengaruh Islam yang kuat di Aceh. Demikian dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Zara. Pemirsa, kita ke penghujung topik pada berita kali ini, yaitu mengenai peninggalan kerajaan Perlak. Untuk Resti, kami persilahkan. Pemirsa, meski kerajaan ini telah lama runtuh, namun sejumlah peninggalannya masih bisa ditemukan dan menjadi bukti kejayaan masa lalu. Beberapa peninggalan penting dari kerajaan Perlak meliputi manuskrip kuno berisi catatan Islam, koin emas, serta makam para sultan, termasuk Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, pendiri kerajaan ini. Selain itu, tradisi masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam juga dianggap sebagai warisan kerajaan Perlak. Peninggalan ini menjadi bukti penting dalam memahami awal penyebaran Islam di Nusantara. Pemerintah dan masyarakat setempat masih terus berupaya untuk melestarikan sejarah ini agar tidak hilang dimakan zaman. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Demikianlah sejumlah informasi mengenai kerajaan Perlak, sebuah kerajaan yang menjadi bukti awal berkembangnya Islam di Nusantara, dari perannya sebagai pusat perdagangan hingga dakwah. Kerajaan Perlak meninggalkan jejak sejarah yang begitu berarti bagi Indonesia. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghargai warisan budaya dan bangsa. Saya, Miftahul Jannah, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di segmen berita sejarah berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.